Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa, pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal prediksi penilaian akhir tahun untuk matematika kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita bahas soal-soal tentang teorema Pythagoras dan statistik. Untuk soal yang nomor 1, luas segitiga di bawah ini adalah, kita amati bahwa segitiga ini adalah segitiga sama kaki, karena di sini ada lambang sama. Karena sama kaki, maka jika panjangnya ini kita misalkan dengan A, maka tingginya ini atau sisi tegaknya ini panjangnya juga A. Selanjutnya kita cari luasnya dengan menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas dikalikan tinggi. Alas dan tinggi ini saling tegak lurus. Di sini ada lambang siku-siku, berarti sisi yang bawah ini saling tegak lurus dengan sisi yang ini. Maka jika yang bawah ini sebagai alasnya, tingginya adalah yang ini. Sehingga kita substitusikan ke sini, setengah kali alasnya adalah A. Kemudian tingginya adalah A. Kita kalikan setengah kali A kali A diperoleh A pangkat 2. Selanjutnya kita cari nilai A ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ini adalah segitiga siku-siku, sisi terpanjangnya adalah 16. Berarti A yang ini dan ini termasuk sisi pendek, sehingga rumus Pythagorasnya dijumlah, yaitu A pangkat 2 yang ini kemudian ditambah dengan A pangkat 2 yang bawah sama dengan sisi miring pangkat 2 16 ini. Ini 1A pangkat 2 ditambah 1A pangkat 2 diperoleh 2A pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2, artinya 16 kali 16 diperoleh 256. Maka dari sini A pangkat 2 sama dengan 256 dibagi ini 2. 256 dibagi 2 diperoleh 128. Berarti nilai A pangkat 2-nya adalah 128. Selanjutnya kita substitusikan, maka nanti akan diperoleh luas segitiga, yaitu setengah kali A pangkat 2. A pangkat 2-nya sudah ada, yaitu 128. 128 dikali 1 dibagi 2 diperoleh 64. Berarti luas segitiga ini adalah 64. Soal yang nomor 2, luas bangun datar di bawah ini adalah, pada gambar segitiga ini ada lambang sama, berarti segitiga ini sama kaki, yang mana panjangnya ini 10, yang ini juga 10. Kemudian ini ada lambang siku-siku, berarti jika yang ini nanti kita pakai sebagai alasnya, maka sisi satunya ini nanti dipakai sebagai tinggi. Karena yang ditanya luas, gambarnya gambar segitiga, maka luasnya menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alas dan tinggi tadi sudah saling tegak lurus ini, berarti alasnya 10, tingginya 10. Kita substitusikan setengah kali 10 kali 10 diperoleh setengah kali 10 5 kali 10 50. Berarti
luas segitiga ini adalah 50 cm pangkat 2. Selanjutnya soal yang nomor 3. Sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 11 km. Misalnya ini posisi awalnya berlayar ke arah utara menuju ini jauhnya 11 km. Kemudian kapal berbelok ke arah barat, berarti ke arah barat sini sejauh 9 km, berarti di sini 9. Jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir, ini tadi titik akhir, ini titik awal, maka jarak kapal dari titik awal ke titik akhir berarti ke sini. Akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Berarti yang ditanyakan adalah ini. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan teorema Pythagoras. X sama dengan akar 11 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. Maka akan kita dapatkan akar 11 pangkat 2, 11 kali 11 121 ditambah 9 pangkat 2, 9 kali 9 81. X sama dengan akar dijumlah 121 ditambah 81 diperoleh 202. Jadi jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir ini adalah akar 202 km. Soal yang nomor 4. Luas bangun datar pada gambar di bawah ini adalah, gambar ini ABCD ini adalah gambar trapesium yang merupakan gabungan dari segitiga ADB dan segitiga DBC. Kita bisa mengerjakan menggunakan rumus luas trapesium, kita juga bisa menggunakan rumus luas segitiga. Jadi luas ABCD ini bisa kita hitung dengan menggunakan luas segitiga ABD, berarti yang ini ditambah dengan luas segitiga BCD, segitiga yang ini. Ini kita gunakan rumus luas segitiga, berarti setengah kali alas. Ingat, alas dan tinggi selalu ada lambang siku-siku. Berarti nanti alasnya itu AD, tingginya DB. Jadi kita tulis di sini AD kali DB ditambah luas segitiga ini DBC ini, alas dan tinggi selalu ada lambang tegak lurus. Berarti jika alasnya DC maka tingginya adalah BC. Berarti di sini setengah kali alasnya DC, tingginya berarti CB. Kita substitusikan nilainya, setengah kali AD-nya ini 12 kali DB, DB-nya ini 5 ditambah setengah kali DC, DC-nya ini 3 dikalikan CB. Lah, CB-nya ini belum ada. Kita bisa mencari menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga BCD. Yang dicari ini BC, BC ini sisi siku-siku, maka rumusnya nanti dikurangi. Apa yang dikurangi? Yang dikurangi adalah sisi yang terpanjang. Terpanjangnya adalah 5 ini. Berarti di sini 5 pangkat 2 dikurangi ini 3 pangkat 2 sama dengan akar 5 pangkat 2 25 dikurangi 3 pangkat 2 9 sama dengan akar
25 dikurangi 9 diperoleh 16, akar 16 adalah 4. Berarti panjangnya BC ini adalah 4. Selanjutnya kita hitung setengah kali 12, 6 kali 5, 30. Ditambah setengah kali 4, kita kalikan dengan yang genap dulu supaya mudah. Setengah kali 4, 2 kali 3 diperoleh 6. Sehingga luas bangun itu adalah 36 yang ini. Soal selanjutnya nomor 5. Raja akan membuat layang-layang dengan ukuran seperti gambar di bawah ini. Ini layang-layangnya. Panjang benang minimal yang dibutuhkan untuk mengelilingi layangan tersebut. Berarti ini yang ditanyakan, panjang benang yang digunakan untuk mengelilingi. Nah, ini yang ditanyakan, yang berwarna merah ini. Ingat bahwa sifat dari layang-layang ini panjangnya sama, sehingga cukup kita hitung 1 kali dikalikan 2. Kemudian panjangnya ini sama dengan ini. Nah, sekarang perhatikan segitiga yang terarsir ini. Nah, ini segitiga siku-siku. Kita cari nilainya ini, misalnya A. Maka kalau kita hitung di bawah, A sama dengan, jadi ini misalnya panjangnya A. Akar, ingat bahwa A ini adalah sisi terpanjang dari segitiga yang terarsir ini. Berarti nanti rumusnya ditambah, yaitu ini 24 pangkat 2 ditambah ini 10 pangkat 2 sama dengan akar 24 pangkat 2 itu 576 ditambah 10 pangkat 2 100. A sama dengan dijumlah 576 ditambah 100 diperoleh 676. Akar 676 adalah 26. Berarti panjangnya ini 26. Ini juga sama 26. Selanjutnya kita cari yang ini dengan menggunakan segitiga yang bawah ini. Ingat bahwa ini adalah sisi miring karena di sini siku-siku. Misalnya ini B. Nah, sekarang kita cari B. B sama dengan akar 24 pangkat 2 ditambah yang ini 32 pangkat 2. Jadi segitiga yang kita gunakan segitiga ini. Nah, segitiga ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Berarti B sama dengan akar 24 pangkat 2 itu 576 ditambah 32 pangkat 2 itu 32 kali 32 diperoleh 1024. Maka B sama dengan akar, ini dijumlah biasa 576 ditambah 1024 diperoleh 1600. Akar 1600 adalah 40. Nah, berarti ini panjangnya 40, ini juga sama 40. Maka panjang benang sama saja dengan mencari kelilingnya layang-layang ini, yaitu 40 ditambah 40 ditambah 26 ditambah 26. Berarti jika kita tulis di sini 26 ditambah 26 ditambah 40 ditambah 40, maka di jumlah biasa diperoleh 132. Berarti jawabannya C. Nomor 16. Diagram di bawah ini menunjukkan banyaknya pengunjung di perpustakaan dari bulan Januari sampai bulan Mei.
Jika jumlah seluruh pengunjung 580, maka banyaknya pengunjung pada bulan Januari adalah bulan Januari itu ini. Nah, ini kita misalkan pengunjung bulan Januari adalah N orang misalnya. Maka ini kita tambah Januari N, kemudian ditambah pengunjung bulan Februari ini. Nah, sekian ini berarti 120. Ditambah pengunjung bulan Maret ini, bulan Maret. Nah, berarti ke sini ini jaraknya adalah 30. Berarti ini adalah separuhnya 15. Sehingga yang ini adalah 90 ditambah 15 105. Ditambah bulan April ini, bulan April sudah pas ini 90, ditambah bulan Mei itu ini menuju ke sini sama tadi jaraknya ini 30, berarti ini 15, ini 15. 120 ditambah 15 135. Jumlah totalnya adalah ini tadi 580. Ini di jumlah biasa N ditambah 120 ditambah 105 ditambah 90 ditambah 135 akan diperoleh 450. Sama dengan ini 580. Maka N sama dengan 580 ini dipindah ke ruas kanan menjadi dikurangi 450. N sama dengan 130. Berarti yang ini. Selanjutnya soal yang nomor 17. Rata-rata nilai ulangan matematika dari suatu kelas adalah 7. Berarti ini kita buat gini aja. Ini kondisi awal. Rata-rata nilai awalnya adalah 7. Jika nilai dari 2 siswa yang mengikuti ulangan susulan yang nilainya 4 dan 6 digabungkan, berarti ini digabung ditambah dengan nilai dari 2 orang anak, yaitu yang dapat nilai 4 sama 6, maka rata-rata nilai kelas tersebut turun 0,1. Maka di sini akan menjadi nilai akhir setelah digabung. Jadi ini nilai awal digabung dengan nilai 2 anak akan menjadi nilai akhir, yang mana rata-ratanya turun 0,1. Rata-rata awal 7 turun 0,1, berarti 7 dikurangi 0,1 akan diperoleh 6,9. Berarti ini rata-ratanya menjadi 6,9. Pertanyaannya, berapa banyak siswa semula? Rata-rata 7 ini banyaknya siswa belum diketahui. Kita misalkan dengan A. Kemudian ini ada sebanyak 2 anak, yaitu dapat 4 sama 6. Di sini jumlah atau banyaknya siswa seluruhnya setelah digabung, berarti ini A ditambah 2. Ini banyaknya siswa. Selanjutnya kita kalikan ini 7 kali A ditambah nilai dari 2 orang anak 4 ditambah 6 sama dengan ini kita kalikan juga 6,9 dikalikan A ditambah 2. 7A ditambah ini 10 sama dengan ini dikalikan ke dalam 6,9A ditambah 6,9 dikalikan 2 akan diperoleh 13,8. Selanjutnya kita sederhanakan
Ini kita pindah ke ruas kiri, kita kumpulkan yang sama-sama A. 7A dikurangi 6,9A sama dengan ini 13,8. Ini kita pindah ke ruas kanan menjadi dikurangi 10. 7 dikurangi 6,9 diperoleh 0,1A sama dengan 13,8 dikurangi 10 diperoleh 3,8. Selanjutnya A sama dengan ini 3,8 dibagi dengan ini 0,1. A sama dengan 3,8 dibagi 0,1 diperoleh 38. Siapa A itu? A adalah banyaknya siswa mula-mula ini. Berarti yang ditanyakan ini jawabannya adalah 38. Selanjutnya soal yang nomor 11. Diberikan data sudah terurut sebagai berikut. Terurut berarti ini sudah urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Jika median data tersebut adalah 19. Median itu adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Ingat datanya ini ada 7. Berarti nilai tengahnya itu yang ini. Nah, ke sini ada 3 data, ke kanan juga ada 3 data. Berarti nilai tengahnya adalah X dikurangi 3 sama dengan ini 19. Berarti X sama dengan 19. Ini dipindah ke ruas kanan menjadi ditambah 3. X sama dengan 19 ditambah 3 22. Pertanyaannya data terkecil dan data terbesar. Data terkecil berarti yang paling kiri ini X dikurangi 8 sama dengan X nya 22 dikurangi 8 diperoleh 14. Kemudian data yang terbesar itu yang paling kanan ini, berarti X ditambah 2 sama dengan 22 ditambah 2 diperoleh 24. Berarti data terkecilnya adalah 14, data terbesarnya adalah 24. Jawabannya adalah yang nomor D. Selanjutnya soal yang nomor 19. Dari hasil ulangan matematika diperoleh data sebagai berikut. Rata-rata nilai 20 siswa adalah 75. Rata-rata nilai 15 siswa adalah 70. Dan rata-rata nilai 25 siswa adalah 78. Maka nilai kelas 8A, 8B, 8C jika digabungkan rata-ratanya menjadi titik-titik. Berarti kita cari nilai rata-ratanya. Sama dengan, ingat siswa kelas 8A jumlahnya 20, kita kalikan dengan rata-ratanya yaitu 75. Ditambah kelas 8B jumlah siswanya 15, kita kalikan dengan nilai rata-ratanya yaitu 70. Kemudian ditambah jumlah siswa kelas 8C 25, kita kalikan dengan nilai rata-ratanya yaitu 78. Kemudian kita bagi dengan banyaknya siswa. 8A tadi siswanya 20, 8B siswanya sebanyak 15, 8C siswanya sebanyak 25. Kita hitung 20 dikalikan 75 diperoleh 1500, ditambah 15 dikalikan 70 diperoleh 1050, ditambah
25 dikalikan 78 diperoleh 1950. Kemudian dibagi, ini 20 tambah 15 ditambah 25 diperoleh 60. Maka rata-ratanya nanti ini di jumlah biasa 1500 ditambah 1050 ditambah 1950 diperoleh 4500 dibagi ini 60. Nah, ini disederhanakan, 450 dibagi 6 diperoleh 75. Berarti rata-ratanya adalah 75. Selanjutnya soal yang nomor 20. Dalam suatu kelas diketahui nilai rata-rata ulangan matematika siswa putri adalah 7,2. Berarti di sini rata-rata siswa putri adalah 7,2. Sedangkan rata-rata nilai siswa putra adalah 6,3. Berarti di sini rata-rata siswa laki-laki nilainya adalah 6,3. Jika nilai rata-rata kelas itu berartinya apa? Artinya rata-rata gabungan antara siswa putra dan siswa putri. Berarti di sini bisa kita tulis rata-rata gabungan, yaitu 6,6. Jumlah siswa putri adalah 12. Berarti di sini banyaknya siswa putri adalah 12. Maka banyaknya siswa seluruhnya dalam kelas tersebut adalah, ini siswa putranya belum ada berapa jumlahnya, kita tidak tahu. Kita misalkan dengan A. Maka banyaknya siswa di kelas itu atau banyaknya siswa gabungan itu berarti sama dengan 12 ini ditambah dengan A. Jadi banyaknya siswa di kelas itu adalah banyaknya siswa putri ditambah banyaknya siswa putra. Berarti 12 ditambah dengan A. Dari sini kita bisa mengerjakan dengan cara seperti biasanya. Ini digabung dengan ini, nanti akan menjadi rata-rata kelas itu. Berarti ini dikalikan 7,2 dikalikan dengan 12 ditambah ini 6,3 dikalikan dengan A sama dengan 6,6 dikalikan dengan 12 ditambah dengan A. Ini dikalikan biasa, 7,2 kali 12 diperoleh 86,4 ditambah ini dikalikan berarti 6,3A sama dengan ini dikalikan ke dalam 6,6 kali 12 diperoleh 79,2 ditambah ini juga dikalikan ke dalam 6,6 kali A diperoleh 6,6A. Selanjutnya yang A kita kumpulkan jadi satu, berarti diperoleh 6,6A. Ini dipindah ke kanan jadi dikurangi 6,3A. Yang ini 86,4. Ini dipindah ke ruas kiri menjadi dikurangi 79,2. 86,4 dikurangi 79,2 diperoleh 7,2 sama dengan 6,6 dikurangi 6,3 diperoleh 0,3A. Dari sini kita akan mendapatkan nilai A, yaitu sama dengan 7,2 dibagi ini 0,3.
ini sama saja dengan 72 dibagi 3. A sama dengan 72 dibagi 3 diperoleh 24. Ini adalah A. A itu adalah ini banyaknya siswa laki-laki yaitu 24. Kemudian banyaknya siswa perempuan adalah 12. Maka jumlah siswa seluruhnya itu ini yaitu 12 ditambah dengan A. A-nya tadi 24 diperoleh 36. Berarti jawabannya yang ini.